مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد. Apa kabar hadirin sekalian? Sehat ya, baik. Alhamdulillah. Di siang hari yang baik dan berbahagia ini, sesaat insyaallah kita akan duduk sejenak untuk bersama-sama menyegarkan ingatan kita tentang sebuah masalah yang mungkin sudah sangat sering dikaji. Akan tetapi inilah indahnya Islam yang menganjurkan kita untuk terus saling mengingatkan satu sama lain. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa dzakir in nafa'atidz dzikra, dan ingatkanlah seandainya memberikan peringatan itu memberikan manfaat. Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan orang lain, sesungguhnya mengingatkan itu bermanfaat bagi kaum mukminin. Hadirin yang dimuliakan Allah, insyaallah kita sesaat akan bersabar mendengarkan ayat-ayat Allah, mengkaji hadis-hadis Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masalah yang seringkali hadir di tengah-tengah kehidupan kita, yaitu ketika sepasang suami istri telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala buah hati. Apakah laki-laki, apakah perempuan, apakah masih kecil dalam buayan, apakah sudah dewasa, dan seterusnya. Karena ternyata Islam sebagai agama yang sempurna ini mengajarkan kepada kita hal tersebut. Banyak orang mengira bahwa anak itu usia belajarnya dari usia sekian sampai sekian, dengan asumsi bahwa belajar anak itu hanyalah belajar di sebuah lembaga formil. Mulai dia itu mungkin di tingkat PAUD, ya, orang bilang PAUD, kemudian di tingkat TK, kemudian masuk SD, dilanjutkan SMP, berlanjut ke SMA, kemudian perguruan tinggi, mendapatkan titel sarjana strata 1, naik jadi strata 2, S2, S3, dan seterusnya. Itulah pendidikan menurut sebagian orang. Ternyata kalau kita buka ayat, buka hadis, mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis Nabi Muhammad SAW, kita dapatkan bahwa ayah dan bunda, ibu dan bapak, sejatinya mereka berdua itu adalah madrasah pertama bagi setiap anak. Madrasah pertama bagi setiap anak. Inilah yang insya Allah akan kita kaji bersama di kesempatan siang hari ini. Hadirin yang dimuliakan Allah. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk mengingatkan
ungkapan para sahabat satu sama lain. Ya, para sahabat itu ketika mereka berjumpa satu sama lain, di antara mereka ada yang berkata kepada sahabatnya, "Ijlis bina nu'min sa'ah." Duduklah bersama kami, kita beriman sesaat. Apakah maksudnya saat itu mereka sedang kufur, sedang tidak beriman? Bukan. Mereka telah beriman. Tetapi dengan duduk sesaat beriman, karena dengan diulang-ulangnya kembali sebuah pembahasan, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, dengan mengkaji kembali ayat, dengan mempelajari kembali hadis, maka kita akan menjadi ingat apa yang sejatinya telah digariskan oleh Islam, dan dengan itu pula iman kita akan meningkat. Ijlis bina nu'min sa'ah. Duduklah bersama kami, kita beriman sesaat. Ajakan beriman sesaat ini adalah ajakan untuk meningkatkan rasa takut kita kepada Allah, dan itulah takwa. Takwa yang sejatinya menjadi tujuan utama. Disyariatkannya siyam di bulan Ramadan yang akan datang beberapa hari ke depan. Sebagaimana ayat yang sudah sangat sering kita dengar. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa adalah sebaik-baik perbekalan diri seorang hamba di dunia sebelum di akhirat. Karenanya Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Berbekal dirilah kalian. Sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saling mengingatkan satu sama lain di antara kita, perkara yang barangkali sudah sering kita dengar, sering diingatkan kepada kita, tetapi dengan saling mengingatkan kembali satu sama lain, kita berharap agar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin bertambah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ayah dan ibu sejatinya merupakan madrasah yang pertama bagi setiap anak. Bahkan setiap ayah sebagai kepala keluarga, dialah yang paling bertanggung jawab akan keselamatan seluruh anggota keluarganya, istrinya dan anak-anaknya, dari ancaman siksa Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang paling bertanggung jawab melindungi, memberikan perisai kepada segenap anggota keluarganya agar terhindar dari siksa api neraka. Iya, seorang ayah. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "qu anfusakum wa ahlikum nar." Lindungilah diri kalian dan lindungilah diri anggota keluarga kalian dari ancaman neraka, nar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sedikit potret kondisi neraka. Waquduhan nasu wal hijarah. Neraka itu bahan bakarnya adalah batu dan manusia. Manusia dan batu. Kan disebutkan manusia dulu sebelum batu. Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa manusia dan batulah yang akan menjadi waqud, bahan bakar api neraka. Kalau bahan bakar, maka umumnya itu berada di bagian paling bawah yang dari situlah kemudian menyala api. Maka Allah Subhanahu wa taala seakan ingin menggambarkan sebuah kondisi yang mengerikan kepada kita. Ini bukan main-main.
Ini sesuatu yang serius. Diberikan sedikit potret oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kondisi neraka yang setiap kepala keluarga bertanggung jawab akan keselamatan diri dan anggota keluarganya dari ancaman neraka itu. Ancaman neraka ini serius loh. Seakan ada ungkapan seperti itu. Karena neraka itu bahan bakarnya adalah batu dan manusia. Bahkan disebutkan urutan pertamanya manusia sebelum menyebutkan batu. Waquduhan nasu, bahan bakarnya neraka itu adalah manusia, wal hijarah, dan batu. Potret itu berlanjut. Alaiha malaikatun ghilazun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Pada neraka terdapat malaikat-malaikat khusus. Penjaga neraka itu malaikat-malaikat khusus. Tidak sama seperti malaikat yang lain. Ghilaz, mereka kasar. Shidad, mereka keras. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak sedikit pun durhaka membangkang ketetapan Allah. Apa yang Allah perintahkan pasti mereka lakukan. Mohon maaf kalau di dunia ini kadang-kadang kita lihat sebuah tempat yang dijadikan sebagai lokasi pengamanan orang yang dianggap buruk, orang yang dianggap jahat. Tempat tertentu yang terisolir dari lingkungan lainnya, di tempat itulah orang yang dalam tanda kutip jahat, nakal, buruk diisolir dari yang lain. Dia terisolasi. Bahkan di situ dia diperlakukan keras, dia diperlakukan kasar. Diperlakukan seenaknya. Namun di tempat-tempat seperti itu boleh jadi para penjaganya bisa saja lunak dengan pelicin. Dikasih ini, dikasih itu, diselipkan ini, diselipkan itu. Sudah tidak ada lagi perlakuan keras, tidak ada lagi perlakuan kasar. Karena kalau dia kasar kembali, dia keras kembali, pelicin itu hilang. Itu di dunia. Tidak demikian dengan neraka. Neraka itu dijaga oleh para malaikat yang keras, yang kasar, namun mereka tidak bisa menerima suap. Apa yang telah Allah tetapkan itulah yang mereka lakukan. Mereka diperintahkan oleh Allah untuk keras, untuk kasar kepada penghuni neraka, itu pula yang akan para malaikat lakukan. Sehingga seakan ayat ini menggugah kita untuk seriuslah. Ini bukan perkara gampang. Ini bukan perkara remeh. Ini bukan perkara yang bisa dilalaikan. Ini perkara serius. Ancamannya adalah neraka. Dan neraka itu kondisi yang terjadi adalah diberikan potretnya. Subhanallah. Maka kalau sudah kita ketahui ayat ini sebagai ayat yang mengajak kepada segenap orang tua, terutama para kepala keluarga yaitu ayah atau suami, ini pun yang menjadi konsekuensi logis bagi para suami setiap ayah untuk serius dalam memberikan tuntunan kepada keluarganya. Sangat tidak bijaksana jika ada seorang ayah yang hanya berpikir, pokoknya saya kumpulkan uang yang banyak, dengan uang ini anak saya bisa sekolah sebaik-baiknya, bahkan di sekolah yang mahal sekalipun. Sebagian orang masih berpikir seperti itu. Bahwa dengan dia menyekolahkan anaknya di sekolah yang favorit, yang mahal, yang bergengsi, yang berstandar internasional, maka artinya dia telah memberikan yang terbaik untuk pendidikan anaknya. Demikian? Tidak. Ayat 6 dalam surat At-Tahrim ini mengajak kita untuk terbuka pikiran, terbuka wawasan. Hai ayah,
Hai kepala keluarga, sadarlah bahwa dari engkau setiap anak belajar. Setiap anakmu belajar. Maka setiap ayah tidak bisa berbuat seenaknya. Dia berpikir bahwa apa yang dilakukannya itu terserah dirinya. Tidak. Terserah saya mau berbuat apa, yang penting untuk anak saya beres. Biaya sekolahnya saya jamin. Kehidupan sehari-harinya saya jamin. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan setiap ayah untuk melindungi dirinya dari ancaman neraka dan melindungi keluarganya dari ancaman neraka. Dari situ kemudian kita ketahui, oh ternyata hadis-hadis yang ada menguatkan hal itu. Misalnya hadis yang mungkin sering juga kita dengar, hadis yang dibawakan oleh sahabat mulia Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab', wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr, wa farriqu bainahum fil madaji'." Pukullah anak kalian, perintahkanlah anak kalian untuk salat di usia 7 tahunnya. Dan pukullah mereka karena meninggalkan salat di usia 10 tahun. Kemudian pisahkan di antara mereka terkait tempat tidur. Subhanallah. Ini pendidikan. Ini adalah pendidikan. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan memberikan sebagian dari pendidikan untuk ayah yang mereka terapkan kepada anak-anaknya. Karenanya Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu, tatkala beliau menguraikan makna tafsir ayat 6 dalam surat At-Tahrim tadi, yang bunyinya adalah qu anfusakum wa ahlikum nara, lindungilah diri kalian dan anggota keluarga kalian dari ancaman neraka. Ali ibnu Abi Thalib, sahabat mulia radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Allimuhum wa addibuhum." Ajarkan mereka ilmu, bimbing mereka dengan akhlak. Subhanallah. Allimuhum wa addibuhum. Ajarkan mereka ilmu dan bimbing mereka dengan akhlak. Maka bayangkan kalau seorang guru di kelas itu dia akan mencatat sebuah rumus misalnya begitu kan? Dia akan jelaskan kepada murid-muridnya, nah rumus ini demikian, rumus ini demikian. Kalau kita aplikasikan maka akan menjadi demikian, demikian, demikian. Pertanyaan sederhana, mungkinkah seorang guru itu mengajar sementara dia tidak berilmu tentang apa yang diajarkannya? Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Tidak mungkin seorang guru mengajarkan sebuah teori, sebuah rumus, sebuah ilmu kalau ternyata dia sendiri tidak berilmu tentang apa yang diajarkannya. Demikian pula semestinya seorang ayah, seorang ibu terhadap anak-anaknya. Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan kepada kita semua bahwa makna ayat 6 surat At-Tahrim, qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga dan lindungi diri kalian, jaga dan lindungi keluarga kalian dari ancaman siksa neraka Allah. Kata beliau maknanya adalah allimuhum, ajarkan mereka ilmu. Konsekuensinya adalah setiap ayah, setiap ibu semestinya mereka belajar, berilmu sebelum mereka akan mengajarkan. Karena itu hadirin sekalian, sudah sepantasnya setiap muslim, setiap muslimah sebelum mereka berumah tangga, mereka punya bekal. Bekal yang dituntunkan oleh Islam, bagaimana seorang suami kepada istrinya, bagaimana seorang istri kepada suaminya, bagaimana sepasang suami dan istri menjadi partner untuk menjadi madrasah bagi anak-anak mereka.
Allimuhum wa'addibuhum, ajarkan mereka ilmu, tuntun mereka, bimbing mereka dengan akhlak. Subhanallah. Berarti hadis ini menguatkan makna ayat 6 dalam surat At-Tahrim tadi. Hadis muru auladakum juga demikian. Perintahkan anak-anak kalian untuk salat di usia mereka 7 tahun. Dan pukul mereka seandainya mereka meninggalkan salat di usia 10 tahun. Sebelum akil baligh. Masih kecil. Bahkan baru pertama kali ia berada di jenjang sekolah dasar. Tapi sudah diperintahkan untuk salat. Siapa yang memerintahkannya? Gurunya di sekolah? Tidak, orang tuanya. Nabi mengarahkan kita sebagai orang tua untuk mengajak anaknya salat. Dan subhanallah kita juga bisa melihat keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Tatkala berdoa dan doanya, karena doanya ini luar biasa hebat, doanya ini luar biasa maknanya, Allah abadikan dalam Al-Quran. Apa yang Allah firmankan tentang doa Nabi Ibrahim tatkala memohon kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku penegak salat dan jadikan pula anak-anakku menegakkan salat. Allahu Akbar. Dia berdoa untuk dirinya sebagaimana ia berdoa untuk anak-anaknya. Ketika hadis demi hadis kemudian kita sambungkan, oh subhanallah. Semakin kita tahu, semakin kita mengerti, semakin kita memahami bahwa memang anak-anak setiap pasangan suami istri mendapatkan pendidikan madrasah yang pertama dan sampai yang terakhir dari kedua orang tua. Kisah Nabi Ibrahim berlanjut. Waktu itu beliau tinggal di Palestina, di Syam. Sementara beliau meninggalkan istrinya Hajar bersama putranya Ismail yang masih kecil, masih dalam buayan. Di lembah yang gersang, yang tandus. Tidak ada pohon-pohonan, tidak ada air, tidak ada siapapun yang tinggal di situ. Biwadin ghairi dhi zar'. Lembah yang tidak tumbuh satu tumbuh-tumbuhan pun. Kita ingat itu ketika Hajar alaihissalam berkata kepada suaminya Nabi Ibrahim, "Ya Ibrahim, mengapa engkau tinggalkan kami di sini, di tempat yang tidak ada orang sama sekali?" Pertanyaan pertama itu tidak membuat Nabi Ibrahim merasa perlu untuk menoleh. Beliau tetap berjalan. Ditinggalnya istri dan anaknya dengan perbekalan makanan yang hanya cukup untuk beberapa hari saja. Tanpa ada persiapan air. Tidak ada orang yang tinggal di situ. Benar-benar hanya berdua. Lembah yang tandus, tidak ada orang tinggal di situ. Pertanyaan yang kedua berulang, "Ya Ibrahim, mengapa engkau tinggalkan kami di sini, di tempat yang tidak ada tumbuh-tumbuhan dan tidak seorang pun ada padanya?" Pertanyaan itu tetap tidak membuat Nabi Ibrahim alaihissalam menoleh. Serasa terpukul oleh sikap Nabi Ibrahim, subhanallah, ibunda Nabi Ismail, Hajar alaihissalam, merubah redaksi pertanyaan, dan pertanyaan itu seakan muncul dari mustika iman yang ada pada dirinya. Pertanyaan yang ketiga diulang oleh Hajar alaihissalam adalah, "Ya Ibrahim, wahai Ibrahim suamiku, Allahu amaraka bihada. Apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk melakukan ini kepada kami?" Selanjutnya Nabi Ibrahim alaihissalam mendengarkan pertanyaan yang spontan berubah itu. Beliau terhenti. Beliau menengok ke arah istrinya dan anaknya yang masih dalam gendongan, masih dalam susuan. Sekedar untuk menjawab, "Ya, Allah yang memerintahkanku untuk melakukan ini kepada kalian."
Mustika iman itu semakin terpancar dari diri Ibunda Hajar alaihissalam sehingga beliau menyatakan, "Idzan lan yudayyi'ana Allah." Jika begitu, maka kami yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Nabi Ibrahim alaihissalam yakin bahwa istrinya punya modal iman yang bahkan jauh lebih berharga dari sekedar air atau perbekalan makan. Nabi Ibrahim yakin bahwa putranya akan diasuh oleh wanita mukminah semacam ini. Beliau pun berjalan dan berlalu pergi. Terus perjalanan panjang berlalu. Bahkan sampai Nabi Ibrahim alaihissalam telah menikah. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam sesekali datang menjenguk mereka. Sesaat kembali lagi. Dijenguk lagi. Perintah Allah Subhanahu wa taala belum berhenti sampai di situ. Ujian ini berkelanjutan. Terus sampai kemudian keduanya membangun Ka'bah, ya. Sampai kemudian saat kunjungan tertentu ternyata Ismail sudah menikah dengan seorang wanita. Ketika Nabi Ibrahim datang, Nabi Ismail sedang tidak ada. Dibukakan pintu oleh istrinya Nabi Ismail. Kemudian ditanya oleh Nabi Ibrahim, bagaimana kondisi kalian ini? Ternyata isinya adalah keluhan. Wah, kita ini hidupnya susah, jarang makan daging, bla 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 bla. Dia tidak tahu bahwa yang bertanya adalah ayahanda dari suaminya, alias mertuanya sendiri. Kemudian Nabi Ibrahim hanya menitipkan pesan. Sampaikan salam sayangku kepada suamimu dan katakan kepadanya aku berpesan. Hendaklah ia mengganti atabata babi, mengganti palang pintu rumahnya. Kalau pintu zaman dulu kan begitu ya Pak, bukan dengan kunci klek-klek. Tapi daun pintu itu entah satu entah dua, kemudian dikasih kayu palang gitu kan, supaya orang dari luar tidak bisa membukanya. Pesan Nabi Ibrahim kepada istri Nabi Ismail, dan saat itu masih belum tahu istri Nabi Ismail bahwa beliau sedang berbicara dengan suaminya. Pesannya selain menyampaikan salam adalah hendaknya Ismail mengganti palang pintu rumahnya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam melanjutkan perjalanan kembali. Ismail pun datang. Beliau melihat ada sesuatu yang berbeda. Seakan ada harisma yang tersisa di situ. Apakah ada orang yang baru saja datang? Kata Ismail alaihissalam. Istrinya menjawab, iya. Siapa beliau? Seorang tua begini, begitu, begini, begitu. Langsung tahu, tapi belum dikasih tahu kepada istrinya. Apakah beliau menitipkan sesuatu kepada engkau, disampaikan kepadaku? Iya. Beliau ingin aku menyampaikan salamnya kepada engkau wahai suamiku, dan beliau berpesan agar engkau mengganti palang pintu rumahmu. Di situ tersadar Ismail. Kemudian Ismail bertanya lagi, apa percakapan yang telah terjalin antara kalian berdua? Dia bertanya bagaimana kondisi kita, maka aku ceritakan apa adanya. Kondisi kita susah, kita ini melarat, kita ini jarang makan daging, bla 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 bla. Nabi Ismail berkata, ketahuilah bahwa orang itu adalah ayahku, Ibrahim namanya. Dan pesannya aku pahami agar aku menceraikan engkau. Istri yang tidak bersyukur, istri yang menceritakan aib dan kejelekan rumah tangga kepada mertuanya. Yang ingin kami titik beratkan pada kisah ini adalah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam tetap memberikan pendidikan kepada putranya sampai pun putranya telah dewasa. Kembali kepada pembahasan inti kita ayuhal ikhwah,
bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat Al-Qur'an, dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa ayah dan bunda adalah madrasah yang pertama dan terus berlanjut untuk anak-anaknya. Karenanya juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang baru terlahir, dia berada dalam kondisi fitrah. Apa fitrah yang dimaksud? Terpahami dari yang beliau lanjutkan. Kata beliau, fa'abawahu. Kedua orang tuanya lah yuhawwidanihi, menjadikan anak tersebut Yahudi. Au yunassiranihi, atau menjadikan anak itu Nasrani. Au yumajjisanihi, atau menjadikan anak itu Majusi. Kita bertanya-tanya, kok tidak ada ungkapan wa yuslimanihi, atau kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Islam? Kok yang disebutkan hanya orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, yang menjadikannya Nasrani, yang menjadikannya Majusi? Tidak menyebutkan yang menjadikannya Islam. Mengapa? Karena fitrah yang dimaksud di situ adalah Islam. Yang kita ingin pahami dari hadis ini adalah bahwa betapa besar faktor pengaruh kedua orang tua terhadap anaknya. Sejak kapan? Bahkan sejak anak itu masih orok. Bahkan sejak anak itu masih belum mampu apa-apa. Bahkan sejak anak itu masih belum bisa membuka kedua matanya dan melihat apa yang ada di hadapannya. Bahkan sebelum anak ini mendengar dengan jelas apa yang dia dengar lewat telinganya. Kedua orang tua sangat mungkin memberikan pengaruh sehingga bahkan menggeser fitrah anak ini, menjadikannya Yahudi, menjadikannya Nasrani, menjadikannya Majusi, atau menjadikannya seperti apapun. Terkadang sebagian orang tua itu tidak sadar, tidak ingat. Dia memperhatikan anaknya. Anak saya kok kepemarah ya? Anak saya kok pelit ya? Anak saya kok malas ya? Anak saya kok cenderung mencari faktor yang cukup jauh. Padahal kalaulah ia berpikir lebih cermat, astagfirullah, jangan-jangan dia belajar yang jelek itu dari saya orang tuanya. Karena sebetulnya anak itu di selama usia mudanya, usia kecilnya, dia berada paling dekat dengan kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya memiliki kebiasaan yang baik, terpuji, akhlak yang mulia, ibadah yang saleh, maka dia akan mendapatkan anak yang lebih kurang sama. Mohon maaf sekedar contoh. Orang tuanya lebih suka mendengar musik. Dia ingin anaknya pandai membaca Al-Quran. Sulit terbayangkan. Dia ingin anaknya kalau dengar azan, kalau orang Jawa bilang itu sregep, bergegas untuk sholat. Tapi dia sebagai ayahnya atau sebagai ibunya tidak memberikan contoh itu kepada anaknya. Bagaimana mungkin? Kadang-kadang seorang ayah melihat anaknya tiba-tiba berteriak kepada ibunya, "Mama, kenapa mama begini bla 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 bla." Seorang ayah dengan hatinya dia sedih, ya Allah, anakku berkata kasar kepada ibu kandungnya. Cenderung kita, kamu ini setelah sekolah, sekarang sudah kelas 4 SD, sekarang sudah kelas sekian. Kamu kok makin berusia, makin berani sama ibumu, makin kasar sama ibumu. Tidak sadar ternyata dia justru belajar dari ayahnya yang kalau sedang marah sama ibunya atau sama istrinya, dia luapkan. Maka sejatinya anak itu belajar dari orang tuanya. Orang tuanya adalah madrasah yang pertama bagi anaknya. Saya pernah membaca sebuah penemuan dan ini bersifat sosial psikologis.
Lebih dari 80% ibu muda waktu itu di Indonesia. Artinya survei ini ada di Indonesia. Lebih dari 80% ibu muda akan bergaya seperti ibunya kepada anaknya. Jadi apa yang menjadi tipikal pendidikan ibu muda kepada anaknya kurang lebih seperti apa yang dia terima dari ibunya. Kalau ibunya disiplin dalam masalah pendidikan, kurang lebih. Kalau ibunya sangat memperhatikan kebersihan, kurang lebih. Kalau ibunya mendidik agama adalah yang pertama, kurang lebih. Subhanallah. Ternyata tidak bisa dielakkan, tidak bisa dihindarkan. Ayah dan bunda adalah madrasah pertama bagi anak. Sejak pertama kali anak ini dilahirkan. Bahkan lebih daripada itu, semenjak si anak masih menjadi bayi, masih menjadi janin dalam kandungan ibunya. Berapa banyak ibu-ibu yang bersyukur kepada Allah karena sepanjang kehamilannya dia selalu mendekat kepada Allah, dia selalu memperbanyak zikir, memperbanyak tilawatul Quran, dia ajak suaminya untuk peduli terhadap kesalihan calon anak mereka saat lahir ke dunia. Dan alhamdulillah itu pun terlihat. Berarti kesalihan ayah, kesalihan ibu memiliki pengaruh yang tidak kecil terhadap anak mereka sejak masih di dalam perut. Lebih daripada itu, bahkan Rasulullah SAW menganjurkan para pemuda yang akan menikah agar mereka memilih calon bagi ibu-ibu, memilih calon ibu bagi anak-anaknya adalah wanita yang salihah. Bukankah Nabi SAW bersabda mengatakan, tunkahul mar'atu li arba'. Seorang wanita itu dinikahi disebabkan satu dari 4. 5 liha, karena hartanya. Saya menikah dengan seorang wanita karena dia kaya. Saya nggak usah capek kerja, lumayan. Wali hasabiha, atau karena garis keturunannya. Dia juga nggak kaya, orang tuanya yang kaya. Anaknya jenderal bintang 5, anaknya pejabat, anaknya pemilik perusahaan yang investasinya tidak habis 7 keturunan misalnya. Wali jamaliha, atau menikahi perempuan karena kecantikan fisiknya. Harta, garis keturunan, kecantikan. Ada kemungkinan yang keempat, wali diniha. Ada yang menikahi seorang perempuan itu karena latar belakang agamanya. Dia salihah, taqiyah, taqwa, dayyinah. Selalu mengedepankan norma agama. Dzatu khuluqin hasan. Dia berakhlak mulia. Dari 4 alasan seorang laki-laki menikahi perempuan, kemudian Nabi memberikan motivasi. Fadhfar bidzatid din. Taribat yadak. Menikahlah engkau dengan wanita yang beragama kuat, yang beragama baik, engkau akan bahagia. Jadi sebelum dia akan memberikan yang terbaik buat anak-anaknya, bahkan ia carikan ibunda terbaik untuk mereka. Siapakah ibunda yang terbaik itu? Yang punya agama. Kecantikan fisik akan muncul dengan sendirinya ketika akhlak, ketika agama, ketika iman, ketika takwa dari dalam memancar keluar. Dan itulah yang biasa disebut dengan inner beauty dalam ajang-ajang kontes ya, bahkan kontes internasional. Ada Miss Universe, Miss World dan yang lain. Ternyata dominasi penilaian mereka untuk menentukan siapakah Miss Universe, Miss World adalah inner beauty kata mereka begitu. Kecantikan yang berasal dari dalam, bukan yang dibuat-buat. Tapi kecantikan yang katanya didapatkan ini tulus.
Memang seperti itu apa yang ada dalam hati mereka. Coba telusuri apa itu maknanya inner beauty. Ternyata adalah agama dan akhlak. Norma-norma yang diajarkan oleh akhlak. Subhanallah. Kalau orang kafir sudah semakin sadar akan kecantikan abadi pada diri seorang wanita, kecantikan sejati seorang wanita, maka seyogianya, sepantasnya seorang muslim ketika akan memilih istri, dia memilih istri yang salihah. Kenapa? Karena istri yang salihah kelak akan menjadi ibu bagi anak-anaknya, dan dari dialah anak-anaknya belajar. Ayah dan bunda merupakan madrasah yang pertama bagi setiap anak. Hadirin yang dimuliakan Allah, nanti bisa dilihat di dalam Al-Quran firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd ayat 19 hingga 24. Deretannya panjang, tapi ada bagian tengah yang ingin kami ingatkan kita bersama di situ. Di ayat ke-19 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab." Apakah seseorang yang berilmu tentang wahyu yang diturunkan kepada engkau dari Rabbmu wahai Muhammad, kebenaran yang diturunkan dari Allah kepada engkau, orang yang berilmu tentang itu, kaman huwa a'ma, sama seperti yang buta ilmu? Gampangannya itu, apakah sama antara orang yang tahu tuntunan wahyu dengan yang tidak tahu tuntunan wahyu? Tentu saja tidak sama. Innama yatadhakkaru ulul albab. Maka sesungguhnya yang dapat menjadikan ini sebagai peringatan hanyalah ulul albab. Siapa ulul albab? Kita lihat di ayat berikutnya, alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq. Yaitu mereka yang senantiasa menunaikan perjanjiannya kepada Allah. Dia menunaikan perjanjiannya kepada Allah. Dia salih. Dia beriman, dia bertakwa. Dia mendekat kepada Allah. Ia jadikan hidup dan matinya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka tidak menggugurkan perjanjian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua di ayat 21 selanjutnya, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Mereka juga adalah yang senantiasa menyambung apapun yang telah Allah perintahkan untuk disambung. Apa yang Allah perintahkan untuk disambung, mereka sambung. Wa yakhshawna rabbahum. Mereka takut kepada Allah. Wa yakhafuna su'al hisab, dan mereka mengkhawatirkan perhitungan yang buruk. Kita tahu bahwa nanti di akhirat ada hisab. Ini bukan omongan kosong, ini bukan pepesan kosong. Ini adalah kenyataan. Karenanya Allah berfirman di akhir surat, Al-Qari'ah, فَأَمَّا مَا ثَقُلَتْ مَوَازِينُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Barang siapa yang amal salihnya itu lebih berat daripada amal buruknya, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang ridha, kehidupan yang indah, kehidupan yang menyenangkan. Di mana kira-kira, di surga atau di neraka? Di surga pastinya. Wa amma man khaffat mawazinu. Adapun yang ringan amalnya, disebutkan berat, disebutkan ringan karena memang akan ada timbangan. Ulul albab yang Allah sebutkan, mereka senantiasa takut, mengingat Allah dan takut akan hari di mana ada pertimbangan, ada perhitungan, ada pertanggungjawaban. Allah melanjutkan, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim
Mereka juga adalah yang senantiasa sabar menjalankan ketaatan, sabar menahan diri dari kemaksiatan, sabar dalam menjalankan ujian takdir. Kesabaran mereka bukan karena sudah terpaksa, tapi kesabaran mereka benar-benar mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, sabar itu macam-macam. Jenisnya banyak. Ada sabar pada benturan pertama. Pertama kali musibah terjadi, pertama kali ujian terjadi, dia sabar. Inilah tingkatan sabar yang paling puncak. Sebagaimana sabda Nabi SAW, innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya sabar hakiki itu adalah pada saat benturan pertama terjadi. Ada pula sabar yang bersifat terpaksa. Orang kecelakaan, ternyata kakinya harus diamputasi. Hari pertama dia masih belum siuman, belum sadar. Hari kedua, hari ketiga dia sadar. Kemudian dia terima bahwa dirinya sudah tidak berkaki kembali. Wah, dia meronta-ronta, dia seakan tidak terima, dia menyalahkan ini itu. Berjalan 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 1 bulan. Akhirnya ya sudahlah, mau gimana lagi, saya sabar. Sabar orang semacam ini dengan sabar orang yang sejak pertama kali benturan terjadi ia bersabar, beda tentunya. Sabar orang yang pertama lebih berpotensi bahwa sabarnya itu karena Allah. Inilah yang Allah sebutkan, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Mereka ketika bersabar karena mengharapkan wajah Allah. Inilah ulul albab. Wa aqamus salah. Ulul albab juga mereka menegakkan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Mereka senantiasa berinfak dari apa yang Allah rizkikan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Dan mereka selalu membalas keburukan itu dengan kebaikan. Berapa banyak kita diperlakukan tidak baik oleh seseorang. Orang yang memperlakukan kita dengan buruk, kita balas dengan kebaikan, ulul albab namanya. Indikator ulul albab dalam deretan ayat ini cukup banyak. Wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'ah. Mereka membalas, memperlakukan perlakuan buruk orang dengan balasan kebaikan. Ulaika lahum 'uqbad dar. Maka ulul albab yang kriterianya semacam ini, kualifikasinya demikian, mereka akan mendapatkan negeri yang penuh dengan kedamaian. Kemudian Allah melanjutkan, ini bagian inti dari pembahasan kita. Lihatlah bagaimana firman Allah di ayat ke-23 surat Ar-Ra'd ini. Allah menyatakan, Jannatu adni yadkhulunaha. Ulul albab akan mendapatkan balasan berupa surga-surga adn. Mereka akan memasukinya. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ini yang paling menarik hadirin sekalian. Mereka masuk surga enggak sendirian. Mereka akan dimasukkan surga oleh Allah bersama yang salih dari orang tua dan kakek moyang keturunan mereka. Mereka juga akan masuk surga bersama pasangan hidup mereka, apakah suami atau istri mereka, dan mereka akan masuk surga bersama anak keturunan mereka. Allahu Akbar. Siapa di antara kita yang tidak ingin masuk surga bersama keluarga inti tercinta? Tapi Allah menyebutkan di sini, wa man salaha, yang salih dan menjadikan seorang anak salih itu bukan sulapan, cering jadi soleh, enggak. Ada proses yang harus dijalankan. Apa proses itu? Pendidikan. Sejak kapan pendidikan? Sejak ia terlanjur tergelincir, terlanjur terbengkok? Tidak, sejak awal.
Meluruskan sesuatu yang sudah terlanjur bengkok jauh lebih sulit daripada menjaga masing-masing yang pada dasarnya sudah lurus. Tadi kita sudah tahu hadis kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang terlahir dalam kondisi apa? Dalam kondisi fitrah. Apa fitrahnya? Islam. Lurus. Dia tidak menyimpang, dia tidak melenceng. Maka jagalah ini. Siapa yang menjaganya? Kita. Maka kami sering menyampaikan kepada jamaah bahwa lembaga pendidikan manapun untuk anak-anak kita, lembaga pendidikan itu hanya membantu meringankan tugas kita. Jadi kalau anak kita itu kenapa-napa, kalau anak kita itu melenceng, kalau anak kita itu menjadi tidak baik, jangan serta-merta kita menyalahkan lembaga pendidikan. Karena lembaga pendidikan itu sekedar membantu. Apalagi kalau lembaga pendidikan itu terbukti ternyata tidak mengajarkan keburukan, tapi anak itu ternyata memang buruk. Syaitan mengajaknya untuk menyimpang lebih jauh. Maka saat itu yang pertama kali harus disadari oleh setiap ayah, setiap ibu adalah segera beristighfar kepada Allah, karena itu merupakan bagian dari kelalaian orang tua terhadap pendidikan anaknya. Sebuah kisah disebutkan, Allah Ta'ala a'lam apakah kisah ini diriwayatkan secara sahih ataukah tidak. Di zaman Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Suatu ketika ada seorang ayah datang menemui Umar. Wahai Umar, aku mengeluhkan anakku, putraku. Putraku ini luar biasa, menguji benar-benar kesabaranku, sulit untuk mendengar nasihatku. Orang Jakarta bilang tuh sudah badung minta ampun ini. Sudah sangat keterlaluan terhadap orang tuanya. Aku mohon kepada engkau wahai Amirul Mukminin, kata si ayah ini. Berikan nasihat yang tegas, bahkan sanksi sekalipun kepada anakku agar ia kembali kepada jalan Allah yang lurus. Maka Umar memanggil putranya ini. Wahai anak muda, aku mendapatkan laporan dan keluhan dari ayahmu bahwa engkau demikian. Kemudian si anak ini dengan penuh keluguan dia berkata, wahai Amirul Mukminin, silakan ditanyakan kembali kepada ayahku. Pernahkah ia mengajarkanku tuntunan Allah? Tanyakan kepada ayahku, apakah ia sudah mencarikan ibu yang salihah bagiku? Tanyakan kepada ayahku, bahkan hakku, kewajibannya kepadaku memberikan nama yang baik, ia tidak lakukan. Dikatakan bahwa anak itu memiliki atau dikasih nama oleh ayahnya Ju'lan. Apa itu Ju'lan? Ju'lan itu sejenis hewan seperti kecoa. Ini sudah keterlaluan. Dari hal-hal yang prinsip saja si ayah tidak memberikan hak kepada anaknya. Wahai Amirul Mukminin, jika ayahku seperti ini, kemudian aku seperti ini sekarang, apakah sepenuhnya adalah kesalahanku? Kemudian di-cross-checklah oleh Amirul Mukminin Umar dari ayahnya. Benarkah apa yang dikatakan oleh anakmu? Bahwa demikian. Ternyata diiyakan oleh si ayah ini. Maka Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu tidak menyalahkan langsung anaknya. Justru Umar ibn Khattab memberikan pelajaran yang berharga kepada ayahnya. Hadirin yang dimuliakan Allah. Tanggung jawab memberikan pendidikan itu adalah tanggung jawab sepasang orang tua, ayah dan ibu sekaligus. Tadi di dalam ayat 6 surat At-Tahrim jelas, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian, jagalah anggota keluarga kalian dari ancaman siksa neraka.
Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu menafsirkan bahwa maksudnya adalah allimuhum wa addibuhum. Ajarkan mereka ilmu, tuntun mereka dengan bimbingan akhlak. Maka yang mendapatkan titik berat tanggung jawab pendidikan anak dalam ayat ini adalah ayah. Kita dapatkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari banyak sahabat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap masing-masing kalian itu adalah pemelihara dan dia bertanggung jawab akan pemeliharaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Warrajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum. Seorang kepala keluarga, seorang laki-laki adalah pemelihara bagi seluruh anggota keluarganya dan dia bertanggung jawab terhadap mereka. Kemudian menarik setelah itu Nabi menyatakan wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa waladihi. Setiap perempuan itu pemelihara di rumah suaminya dan terhadap anak-anak dari suaminya. Wa hiya mas'ulatun anhum, dan dia akan mendapatkan atau diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini jelas menyebutkan peranan yang besar dari seorang ibu. Maka kalau ayat tadi kita combine maknanya dengan hadis ini menjadi satu. Bahwa ternyata memberikan pendidikan kepada anak adalah tanggung jawab ayah dan ibu. Sejak kapan? Sejak awal, sejak dini. Sebagaimana tadi kita mengambil keteladanan indah dari kisah perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam bersama keluarganya. Sejak Nabi Ismailnya masih dalam timangan, dalam buaya, masih disusui. Ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan pendidikan yang terbaik bagi anaknya. Hadirin yang dimuliakan Allah, bicara tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini dikatakan juga sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kenapa disebut Abul Anbiya? Karena dari Nabi Ibrahim terlahir banyak anak keturunan yang Allah angkat mereka menjadi para nabi. Dari Nabi Ibrahim terlahir Nabi Ishak, terlahir Nabi Ismail. Dari Nabi Ishak terlahir Nabi Ya'qub. Dari Nabi Ya'qub terlahir anak-anak, salah satunya adalah Yusuf. Karenanya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabatnya, "Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang paling baik?" Maka Nabi menjawab dengan spontan, Yusuf. Yusuf, anak orang yang paling baik itu Yusuf. Dia orang yang paling baik. Kenapa? Karena Yusuf itu adalah nabi, putranya Nabi Ya'qub, cucunya Nabi Ishak, keturunan cicitnya Nabi Ibrahim. Dari Ibrahim terlahir Ishak, terlahir Ya'qub, terlahir Yusuf. Dan ini tidak ada pada silsilah Nabi yang lain. Seorang Nabi, bapaknya Nabi, kakeknya Nabi, buyutnya Nabi. Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Dan itu adalah salah satu bukti dikabulkannya doa Nabi Ibrahim alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi habli minas salihin. Nabi Yusuf pernah berkata, "Ya Allah, karuniakan kepadaku anak keturunan yang saleh." Dan lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan wasiat Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Ali Imran, dalam surat Al-Baqarah,
Dalam surat Al-Baqarah ayat 132 dan 133. Dalam surat Al-Baqarah ayat 132 dan 133. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyatakan wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Dan Nabi Ibrahim alaihi salam memberikan wasiat kepada anak-anaknya sebagaimana juga wasiat Nabi Yaqub kepada anak-anaknya. Coba kita cermati bersama dulu di sini. Allah menegaskan wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya sebagaimana wasiat Nabi Yaqub kepada anak-anaknya. Padahal Yaqub adalah cucu Nabi Ibrahim. Dari anaknya yang bernama Ishak. Artinya dari Nabi Ibrahim turun-temurun wasiat ini diberikan kepada anak keturunan mereka. Apa wasiatnya? Ya baniya inna Allah astafa lakumuddin. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kalian agama. Allah telah tentukan pilihan untuk kalian agama. Apa pilihan Allah? Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam kondisi Islam. Berarti agama yang telah Allah pilih untuk mereka itu agama apa? Dan berdasarkan ayat ini pula sebahagian ulama berijtihad menyimpulkan bahwa hakikatnya agama seluruh nabi dan rasul yang masih murni, yang belum dirubah-rubah adalah Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim, diucapkan oleh Nabi Yaqub padahal jaraknya jauh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun disebutkan wasiat mereka untuk anak-anak mereka, jangan kalian wafat kecuali dalam kondisi Islam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan ayat berikutnya 133. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut. Ataukah kalian itu menjadi saksi saat Nabi Ya'qub sesaat lagi dijemput oleh ajalnya? إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. Saat itu Ya'qub berkata kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, apa yang akan kalian sembah setelahku? Inilah wasiat. Inilah yang Allah sebut sebagai wasiat. Jadi dari mulai kecil terus sampai orang tua itu sesaat lagi akan wafat, dia tetap bimbing anak-anak keturunannya untuk berjumpa dengan Allah dalam kondisi salih. Sehingga dengan itulah mereka akan masuk surga bersama. Apa yang dikatakan oleh Ya'qub kepada anak-anaknya? Wahai anak-anakku, apa yang kalian akan sembah setelah ayahmu ini nanti mati? Qalu na'budu ilahak. Mereka menjawab, wahai ayahanda kami akan menyembah Rabbmu saja, Allah. Wa ilaha abaik, Rabb yang sama yang disembah oleh ayah-ayahmu. Ya'qub putranya Ishak, Ishak putranya Ibrahim. Maka Rabbnya Nabi Ibrahim, Rabbnya Nabi Ismail, Rabbnya Nabi Ishaq, Rabbnya Nabi Yaqub sama, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida. Rabbnya ini satu. Wa nahnu lahu muslimun. Dan kami selalu berserah diri kepada Allah dalam Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah, ayolah kita belajar terus konsisten menjaga konsistensi pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak kita. Bahkan dari kitalah para orang tua anak-anak kita belajar. Kitalah madrasah bagi mereka. Kalau dalam pepatah bahasa Indonesia, buah itu tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Kalau buah jatuh
jauh dari pohonnya, ada kemungkinan buah itu bukan buah pohon tersebut. Dan sebagaimana kita menanam, itu pula yang akan kita panen. Kita akan menuai sebagaimana yang kita tanam. Kalau kita menanam kelapa, mana mungkin akan tumbuh jagung. Kita menanam padi, mana mungkin tumbuh rambutan. Maka sebagaimana kita mendidik putra-putri kita sejak awal, sejak dini, maka itulah pula yang akan kita dapatkan. Saat ini disampaikan sebagian orang bertanya, Ustaz, bagaimana dengan putranya Nabi Nuh? Putranya Nabi Nuh yang ternyata mati dalam kondisi kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal ayahnya adalah nabi. Kalau seandainya memang buah itu tidak jatuh jauh dari pohonnya, mengapa ini bisa terjadi? Ini untuk menegaskan kepada kita bahwa hidayah itu di tangan siapa? Di tangan Allah. Tugas kita sebagai orang tua itu apa? Memberikan yang terbaik, pendidikan anak-anak kita. Setelah kita berusaha maksimal memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita, kalaulah Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah, maka ini sudah di luar kapasitas kita sebagai manusia. Insyaallah masih ingat ya, surat Hud. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun kapal, perahu besar. Padahal beliau itu tinggal di wilayah pegunungan. Kemudian tibalah hujan deras, banjir bandang. Nabi Nuh alaihi salam memanggil pada detik-detik terakhir itu, memanggil anaknya, ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, ayo naik bersama kami, naik kapal ini. Janganlah engkau menjadi sebagaimana orang-orang kafir, jangan menjadi seperti mereka. Ajakan ini maksimal, sudah sampai pada detik-detik terakhir. Tapi Allah tidak memberikan hidayah, dan pasti ada hikmah besar di balik itu untuk memperkenalkan kepada semua bahwa di balik usaha maksimal seorang ayah, seorang ibu, ada peranan besar yang tidak boleh diabaikan, yaitu hidayah. Maka kita harus berdoa memohon kepada Allah hidayah untuk kita dan anak-anak kita. Saat itu putra Nabi Nuh berkata, Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Enggak pak, aku akan naik gunung saja. Di atas gunung itu aku akan terselamatkan dari banjir. Diingatkan lagi oleh ayahnya Nabi Nuh alaihi salam. Qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Tidak akan ada yang terlindungi kecuali yang Allah kasihi, nak. Sekarang ini yang melindungi hanya Allah. Gunung sekalipun tidak akan dapat melindungimu dari banjir ini. Fakana minal mughraqin. Benar saja, ternyata putra Nabi Nuh termasuk dari yang mati dalam kondisi terhanyut banjir. Seorang ayah pasti sayang sama anaknya, pasti berharap yang terbaik bagi anaknya. Maka Nabi Nuh berdoa kepada Allah. Rabbi inna wa'dakal haq. Ya Allah, janjimu adalah janji yang benar. Engkau mengabulkan doa hambamu. Wa anta ahkamul hakimin. Dan engkaulah yang paling bijak dari semua yang memiliki hikmah. Kemudian ditegurlah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa teguran Nabi Nuh? Teguran Allah kepada Nabi Nuh. Innahu laisa min ahlik. Dia bukan lagi keluargamu. Innahu amalun ghairu salih. Anakmu. Tapi ternyata ia itu terbukti adalah amal yang tidak saleh.
Hadirin yang dimuliakan Allah, kegigihan perjuangan Nabi Nuh untuk mengajak anaknya menuju jalan Allah Subhanahu wa taala menggariskan kepada kita bahwa pendidikan dari orang tua untuk anak-anaknya tidak selesai pada jenjang-jenjang pendidikan formal umumnya, tetapi bahkan sampai orang tua ini akan dijemput oleh ajal. Dan bahkan anak-anaknya itu juga akan dijemput oleh ajal. Kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Ya'qub, terakhir kisah Nabi Nuh tadi, subhanallah, adalah pelajaran berharga. Kemudian ada yang bertanya, adakah pelajaran serupa dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Persis. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat 143 dalam surat Asy-Syu'ara, Allah berfirman, "Wa anzir 'ashiratakal aqrabin." Wahai Muhammad, berikanlah peringatan, ajarkanlah peringatan ini kepada keluarga-keluarga terdekatmu. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil keluarga besar bahkan kabilahnya, Quraisy. Ya ma'syara Quraisy, wahai segenap suku Quraisy, sungguh aku yang berasal dari kalian, suku yang sama Quraisy, aku tidak bisa memberikan syafaat untuk kalian di sisi Allah jika kalian tidak beriman. Lebih lanjut beliau memperkecil lingkup keluarga. Beliau memanggil pamannya Abbas. Ya ammi al-Abbas, wahai pamanku Abbas. Inni la ughni ank minallahi syai'a. Aku paman, aku tidak bisa memberikan kepada engkau syafaat di sisi Allah jika engkau sendiri juga tidak beriman. Beliau panggil bibinya Safiyah, ya Safiyah ammata Rasulillah, wahai Safiyah, tante, bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku tidak bisa memberikan kepada engkau wahai bibi syafaat jika engkau sendiri tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil putrinya Fatimah. Ya Fatimah, salini ma syi'ti min mali. Nak, mintalah harta dari ayah yang ayah miliki. Ayah punya apa kamu boleh minta. Tapi ayah ingin kamu tahu nak, innila ughni anki minallahi syai'a. Ayah tidak bisa memberikan syafaat kepadamu di hari kiamat jika engkau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada putrinya sendiri, kepada darah dagingnya sendiri, beliau mengingatkan putrinya apa yang paling penting dari setiap pendidikan seorang anak. Akhirat adalah segala-galanya. Dunia ini bukan segala-galanya. Akhirat bersifat abadi. Dunia hanyalah sementara. Kalau kita ingin memberikan pendidikan yang terbaik, berikanlah pendidikan yang terbaik untuk menjadi bekal kebahagiaan mereka di hari kiamat kelak. Adapun yang menjadi bekal mereka di dunia, cukuplah agar mereka tidak kelaparan, cukuplah agar mereka tidak mengemis, meminta dan bergantung kepada orang lain, tapi tauhid, bekal mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sejak anak ini baru pertama kali dilahirkan sebagaimana hadis tadi yang kita baca. Setiap kali baru dilahirkan, kedua orang tuanya lah yang memiliki peranan penting. Mereka lah yang akan menjadikan anaknya ini Yahudi, menjadikan anaknya ini Nasrani, menjadikan anaknya ini Majusi atau apapun. Tetapi anak ini sesungguhnya berada di atas fitrah Islam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat dari sejak pertama kali dilahirkan sampai mereka kemudian akan melepas kepergian kita karena kita akan dijemput oleh ajal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita anugerah, karunia, hidayah, taufik agar kita bisa bersabar
di dalam menjalankan ujian di kehidupan dunia ini. Ada setidaknya 10 langkah, saya sebutkan secara ringkas 10 langkah yang dapat diwujudkan oleh setiap orang tua agar mereka berhasil menjadi madrasah bagi anak-anak mereka. Yang pertama, ilmu. Yang pertama adalah ilmu. Karena tanpa ilmu kita tidak bisa memberi. Faqidu syai'i la yu'tih. Orang yang tidak punya penglihatan, mohon maaf buta, bagaimana mungkin ia akan menyeberangkan orang lain? Seperti tadi. Ilustrasi seorang guru yang mengajar di kelas. Dia ingin mengajarkan sebuah teori, dia ingin mengajarkan sebuah rumus. Mungkinkah guru itu tidak berilmu tentang rumus dan teori yang diajarkannya? Mustahil. Syarat wajib seorang guru, dia berilmu tentang apa yang akan disampaikan kepada muridnya. Begitulah pula seorang ayah dan seorang ibu. Ketika ingin mengantarkan pendidikan yang terbaik bagi putra-putrinya, dia harus berilmu. Kurang bijaksana kalau ada seorang ayah dan seorang ibu berkata, ya sudahlah, saya kan sudah telat. Biarkan saja saya berikan kepada pondok pesantren atau lembaga pendidikan Islam yang lain. Biar mereka yang melengkapi kekurangan saya. Selebihnya, saya tutup telinga, saya tutup mata. Ini juga sikap yang kurang bijak. Karenanya tidak jarang ini. Ini kasus real terjadi. Anaknya dimasukkan ke lembaga pendidikan Islam. Alhamdulillah sudah baik diberikan tarbiyah. Pulang ke rumah dia mendapatkan ayah ibunya tidak demikian. Tidak sebagaimana yang diajarkan oleh lembaga pendidikan itu kepadanya. Apa yang terjadi? Tidak tersisa. Apa yang diajarkan oleh lembaga pendidikan tersebut nol besar. Hilang bersama dengan kondisi yang ia dapatkan di rumah ternyata tidak mengindahkan apa yang semestinya mereka jalankan. Maka kunci yang pertama agar kita menjadi ayah dan bunda sebagai selaku madrasah bagi anak-anak kita adalah ilmu. Yang kedua, amal. Kita itu berilmu untuk diamalkan. Contoh sederhana dan ini seringkali disebutkan sebagai contoh oleh ustadz-ustadz kita. Makan dan minum itu dengan tangan kanan. Tapi berapa banyak orang tua yang masih belum mengamalkan ilmunya. Masih saja dia makan dan minum pakai tangan kiri. Entah dengan alasan repot, yang satu pakai sendok, saya pengen makan cabai juga. Saya pengen makan ini pegang kerupuk juga. Ilmunya bertepuk sebelah tangan, tidak berbuah amal. Dia minta anaknya untuk bersegera ke masjid. Ayo nak, cepat nak, sudah adzan nak. Dianya sendiri masih belum bersiap-siap untuk salat. Bagaimana mungkin ini? Maka amal menjadi kunci utama juga agar kita dapat menjadi orang tua yang memberikan pendidikan madrasah pertama bagi anak-anak kita. Yang ketiga, cerminan akhlak yang dapat menjadi teladan. Cerminan akhlak yang dapat menjadi teladan. Perangai-perangai yang dengan itulah tertradisi sesuatu di rumah kita. Ayo kita jalankan dengan baik. Bagaimana mungkin anak kita itu punya tradisi bangun cepat, bergegas ketika mendengar adzan, karena ternyata kita orang tuanya tidak menunjukkan hal tersebut kepada anak-anak kita. Bagaimana mungkin anak kita itu terdidik, akhlaknya mulia, menyambut tamu dengan baik, kalau ternyata kita orang tuanya saja kadang-kadang kalau lagi kondisi tertentu, ada aja sih ini tamu nih datang gak tepat waktu. Dia tidak sadar bahwa ungkapan ini akan direkam oleh anaknya. Oh, ternyata demikian. Maka jadilah dia anak yang tumbuh dengan tradisi. Boleh saja saya itu tidak suka terhadap kedatangan seorang tamu. Padahal tidak demikian. Dan seterusnya dan seterusnya. Akhlak. Akhlak yang mulia menjadi cerminan utama bagi seorang anak dari kedua orang tuanya. Yang keempat, dan ini penting, meskipun ini bagian dari akhlak,
Secara spesifik, ar-rifqu wal-lin, lembut dan penuh kasih sayang. Bukan tegas namun penuh emosi. Kadang-kadang sebagian orang itu membahasakan tegas, disiplin, padahal itu adalah kebencian bahkan emosi. Ya. Dia bahasakan itu tegas. Ustadz, sekali-kali saya harus tegas sama anak saya. Ternyata tegas itu seringkali beda-beda tipis dengan emosi, apalagi bahkan kebencian. Iyadzubillah. Waliyadzubillah. Oleh karena itu ayuhal ikhwah, berupayalah untuk berlemah lembut dan penuh kasih sayang. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menyatakan, "Idza aradallahu bi ahli baitin khairan adkhala fihimur rifq." Jika Allah menghendaki memasukkan kebaikan pada keluarga seseorang, maka Allah akan masukkan di tengah-tengah mereka kelemah lembutan. Jika Allah ingin menghendaki kebaikan pada sebuah keluarga, Allah akan masukkan di tengah-tengah mereka kelemah lembutan. Mereka akan menjadi pasangan keluarga, suami, istri, ayah, anak yang lemah lembut. Sehingga tegas itu tidak selalu berada di awal. Dan seringkali sebagian orang tua memahami bahwa kepada anak itu lebih banyak kerasnya, lebih banyak pendekatan ancamannya. Ayo sholat. Kamu kalau nggak sholat nggak kasih jajan loh. Sudah bentuk ancaman. Kalau diganti, ayo nak sholat nak. Kamu nanti akan dicintai oleh Allah. Ayah semakin sayang sama kamu. Ayo sholat nak. Pendekatannya berbalik. Bukan pendekatan ancaman, tapi pendekatan harapan, motivasi, dorongan. Ar-rifqu wal-lin berfungsi di sini. Penuh kasih sayang dan penuh dengan kelemah lembutan. Kemudian yang kelima, at-tawadhu' was-safh. Rendah hati orang tua itu. Bisa memberikan maaf dan tidak gengsi meminta maaf. Ini sering disebutkan oleh para ulama. Seorang ayah, seorang ibu mengajarkan kerendahan hati kepada anak. Jangan mengajarkan kesombongan. Kadang-kadang kalau seorang ayah, seorang ibu disadarkan oleh anaknya akan sebuah kekeliruan, ngeles. Enggak, maksud ibu begini. Enggak, maksud bapak begitu. Tidak mudah. Oh subhanallah, iya bapak keliru, ibu keliru. Iya nak, baik nak. Insya Allah kesalahan ini semoga tidak terulang kembali. Terima kasih ya sudah diberikan nasihat, sudah ditegur, sudah diingatkan. Ini sebetulnya pendidikan kepada anak agar dia di kemudian hari tidak belajar kesombongan dan keangkuhan dari orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya selalu ngeles, siapa yang menjamin kalau anak itu ternyata di kemudian hari tidak ngeles? Kamu kok begitu nak? Enggak, maksudnya tuh gini mah. Maksudnya tuh gitu pak. Ternyata dia belajar ngeles dari siapa? Dari orang tuanya. Belajarlah rendah hati, memberikan maaf dan tidak gengsi untuk meminta maaf. Nak minta maaf, bapak keliru kemarin. Kenapa pak? Jelaskan, klarifikasi. Oh, begitu tidak baik ya pak? Tidak baik seperti itu nak. Jangan ditiru ya. Itu kesalahan. Insya Allah bapak tidak ulangi lagi. Ini yang akan memberikan pelajaran besar bagi si anak. Oh ternyata orang tua saya mulia. Kenapa mulia? Karena dia punya kerendahan hati. Dia tidak gengsi sebagai orang tua untuk memberikan maaf dan untuk meminta maaf. Kemudian yang keenam, sabar. Orang tua, ayah, ibu harus berhias diri dengan sabar. Saya tidak perlu membahas panjang lebar tentang kesabaran, karena kesabaran adalah sesuatu yang cukup sering diingatkan kepada kita melalui khutbah Jumat, melalui kajian, melalui majelis ta'lim dan seterusnya. Sabar. Lihatlah kesabaran Nabi Nuh tadi. Di detik-detik terakhirnya beliau tetap bersabar. Nak, ayo nak, naik ke atas kapal yang bapak buat ini nak. Enggak pak,
Saya akan berlindung di atas gunung saja, nak, Pak. Nak, tidak ada yang bisa memberikan perlindungan kecuali Allah, nak. Sabar. Tidak emosi, tidak marah-marah, tapi sabar. Dan cukuplah kita mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala penuh bagi orang-orang yang sabar tanpa batas, tanpa batas. Allah akan penuhi balasan pahala bagi orang-orang yang sabar tanpa bilangan. Terus semuanya. Wafian, penuh tanpa batas. Kemudian selanjutnya adalah adamul ya'si wal inqita'. Tidak putus asa. Tidak putus asa. Di dalam surat Yusuf Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Tidak berputus asa dari rahmat dan kasih sayang Allah kecuali orang-orang yang kafir. Adapun seorang mukmin, dia optimis, dia terus maksimal, dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus lagi. Penuh kesabaran. Selanjutnya adalah at-tawakkulu 'ala Allah. Bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bergantung kepada kepiawaian dirinya. Saya mampu ini untuk merubah anak saya ini. Saya ahli psikologi. Saya doktor bidang sosiologi. Hidayah itu tidak memandang titel. Bahkan dari seorang ayah, seorang ibu biasa yang bahkan tidak bertitel, bisa saja anak-anaknya menjadi saleh dan salihah. Demi Allah, kami mengetahui beberapa orang tua yang subhanallah, dari sisi tingkat pendidikan sangat rendah. Orang tuanya hanya tukang sapu, orang tuanya hanya tukang becak, ibunya hanya berdagang nasi uduk. Tapi mereka memiliki iman untuk ditanamkan, untuk dididik kepada anak-anak mereka. Jadilah mereka memiliki anak-anak yang saleh dan salihah. Karena mereka bergantung kepada Allah. Mereka tidak merasa saya ini orang pandai, seorang terpelajar, maka saya mestinya bisa mengarahkan anak saya. Tidak. Mereka bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa. Akan datang bulan Ramadan. Lebih kurang 2 pekan lagi. Kalau kita melihat serangkaian ayat dalam surat Al-Baqarah tentang siyam, ayat 183 terus 184, 185 terus nanti kita akan dapatkan. Di situ ada ayat di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jika hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, kabarkan kepada mereka bahwa aku dekat. Apa bukti kedekatan Allah kepada kita selaku hambanya? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku, kata Allah, akan menjawab doa dan permintaan hamba yang berdoa meminta kepada aku. Falyastajibuli, hendaklah mereka memenuhi panggilanku, wal yu'minu bi, sehingga hendaklah mereka pula beriman kepadaku, la'allahum yarshudun, semoga mereka lurus karenanya. Kiranya ini yang dapat disampaikan, wallahu taala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jika istri adalah madrasah pertama, yang dimaksudkan ilmu itu akhirat atau ilmu dunia? Sebagaimana tadi kami sampaikan, akhirat menjadi dominasi pertama. Dunia itu secukupnya, sesuai dengan kebutuhan saja. Lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat 77. Surat Al-Qasas ayat 77. Allah berfirman, "Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah." Berharaplah engkau pada semua yang Allah anugerahkan untukmu. Berharap apa? Al-akhirah. Saya punya kekayaan maka untuk akhirat. Saya punya kesehatan untuk akhirat. Saya punya kepandaian untuk akhirat. Saya punya kekuatan fisik untuk akhirat. Saya punya apa saja di dunia ini untuk kebahagiaan negeri akhirat.
Terus dunianya gimana? Nah, Allah lanjutkan, wala tansa nasibaka minad dunya. Sekedar apa yang butuh kamu cukupkan untuk dirimu di dunia, silahkan. Jangan lupa, ambil nasibmu itu. Mana yang Allah kedepankan? Penyebutan dunia apa akhirat? Akhirat. Maka kalau kita ingin membentuk diri kita, diri istri kita menjadi madrasah untuk membentuk anak-anak yang salih dan salihah, maka utamakanlah ilmu akhirat. Ilmu tentang akhirat, ilmu agama ini. Wallahu ta'ala alam. Sikap ibu yang memberikan vonis anak durhaka kepada anaknya, ini sikap yang tergesa-gesa. Kita khawatir predikat anak durhaka yang disematkan oleh ibu kepada anaknya menjadi bagian dari doa. Padahal kita tahu satu di antara 3 doa yang pasti mustajab adalah doa orang tua untuk anaknya. Apakah doa kebaikan ataukah doa keburukan? Berhati-hatilah kita sebagai orang tua. Ya, jangan sering mengumpat, khawatir umpatan itu kemudian menjadi doa yang kemudian diaminkan oleh para malaikat. Waliyadzubillah. Ketika kita mungkin terpanggil jengkel gitu ya oleh anak kita, kesal, seubun-ubun sudah kesalnya ini. Jangan buru-buru, dasar kamu ini anak. Sebisa mungkin bersabar, balik. Masya Allah nak, semoga kamu ini suatu saat bisa membahagiakan ibu dengan kesalihanmu. Kan bisa seperti itu. Dan memang ini dibutuhkan kontrol yang full. Dan kontrol ini bisa didapat dengan cara berlatih. Selain berlatih juga bermuhasabah. Introspeksi diri. Sisihkan waktu 15 menit, 20 menit sesaat sebelum tidur. Masya Allah, tadi sikap saya kepada anak saya ada yang kurang tepat. Besok saya akan luruskan. Masya Allah, tadi ada sesuatu yang terlontar kurang baik, kurang bijak. Besok saya akan koreksi. Saya akan perbaiki. Saya akan. Sehingga selain berlatih, kita juga bisa mengambil pelajaran dari apa yang telah terlewat dari diri kita sendiri. Maka ketika seorang ibu atau seorang ayah mengumpat anaknya dengan vonis predikat anak durhaka, ini sikap tergesa-gesa, tidak boleh. Segeralah bertaubat kepada Allah. Ya, hendaklah orang tua yang seperti itu segera sadarkan diri, cabut kata-katanya itu. Ya Allah, jadikanlah anakku sebagai anak yang salih dan salihah dan seterusnya. Barakallah. Begitu pula dengan sang ayah, ya. Ketika misalnya ayah tadi justru menguatkan posisi ibu tanpa cross check permasalahan dan seterusnya, ini juga sikap yang kurang bijaksana. Hadirin sekalian, sering kita dapatkan di realita begitu ya. Kadang-kadang percekcokan, perselisihan, bahkan perpecahan antara anggota keluarga berawal dari komunikasi yang tidak tuntas. Apakah antara suami istri, apakah ibu dengan anak, apakah ayah dengan anak, seringkali terjadi dari komunikasi yang tidak tuntas, komunikasi yang tidak utuh. Sehingga terpahamilah sesuatu itu tidak sempurna, tidak baik. Karena dipahami tidak sempurna, tidak baik, disimpulkan tidak sempurna. Karena disimpulkan tidak sempurna, divonislah sesuatu yang tidak tepat pula. Tidak bijak yang seperti ini. Hendaklah setiap pasangan suami istri memberikan pendidikan komunikasi yang tuntas. Komunikasi yang tuntas. Wallahu a'lam.
Kemudian apakah seorang anak yang sudah terlanjur diklaim oleh orang tuanya sebagai anak yang durhaka mungkin untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala? Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah itu Maha tahu segalanya. Yang benar, yang baik, yang keliru, yang buruk, Allah tahu secara terperinci. Kalaulah seorang anak benar-benar melakukan sebuah kekhilafan, kekeliruan, kedurhakaan, seandainya pun demikian, maka sungguh pintu taubat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tertutup. Bertaubat kepada Allah, beristighfar, memohon ampunan Allah. Bukankah Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguh Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, namun Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Bertaubatlah. Pintu taubat Allah tidak pernah tertutup. Terlebih Nabi SAW bersabda, "Innallaha yaqbalu taubata 'abdihi ma lam yugharghir." Sungguh Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai di kerongkongan. Begitu ya. Selama belum seperti itu, pintu taubat selalu terbuka. Dan Rasulullah SAW juga menyatakan, "At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah." Seorang yang bertaubat dari dosanya, jika taubat itu diterima, maka seakan ia tak berdosa, tak memiliki catatan dosa dari kekeliruan tersebut. Maka berdoalah kepada Allah agar mengampuni dosa dan kesalahannya. Wallahu a'lam. Ketika pasangan suami istri telah menyadari untuk bisa menjadi madrasah yang baik bagi anak-anaknya, terkadang muncul kekhawatiran dari lingkungan di luar pasangan orang tua. Apakah dari keluarga besar, apakah dari lingkungan sekitar, apakah dari madrasah formal di luar rumah. Tentu saja kekhawatiran itu pantas untuk dipikirkan. Terus bagaimana? Tanamkan yang prinsip kepada anak. Beritahu yang prinsip kepada anak, yang benar itu yang seperti apa, yang keliru itu yang seperti apa. Sehingga anak juga bisa berlatih untuk mengetahui kebenaran dari kaidah prinsipnya. Oh, kalau sesuatu itu tidak dicontohkan di dalam Islam, dia tidak boleh diikuti. Oh, dari mana dia tahu? Dari kaidah-kaidah prinsip. Sehingga ini pun yang menjadi konsekuensinya adalah berilmu. Sebagaimana tadi kami sebutkan. Pertama kali kalau kita ingin menjadi madrasah yang baik adalah berilmu. Solusi kekhawatiran kita tadi adalah dengan memberikan bekal ilmu. Kemudian biasa terbuka. Kalau anak kita misalnya, ini contoh sederhana saja, barangkali bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari anak-anak kita. "Mah, Pah, mau main ya? Kemana nak? Ke rumah teman. Siapa? Fulan." "Oh iya." "Jam berapa kamu mau main nak?" "Ya nanti habis sholat asar mah." "Oh iya. Nanti mama berharap kamu pulang jam 5 ya nak." "Ya." Main. Berikan ia kesempatan untuk belajar dari berinteraksi sosial. Karena Islam juga tidak menutup itu. Sebagaimana ini juga dikaji dalam sesi-sesinya. Sebagaimana hadis Nabi SAW misalnya, "Al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum." Seorang mukmin yang berinteraksi sosial bersama masyarakat luas dan bersabar akan gangguan yang diterima, itu lebih baik daripada seorang mukmin yang mengurung diri, tidak bergaul dengan banyak manusia karena tidak sabar akan gangguan yang mereka berikan. Artinya Islam tidak menutup mata bahwa kita sebagai makhluk sosial itu berinteraksi. Berikan kesempatan. Ternyata dia lebih dari jam 5. "Nah, kenapa kamu pulang lebih dari jam 5? Menurut kamu itu benar atau keliru?" Biasakan terbuka. Kemudian tanyakan kepadanya baik-baik. Dengan cara yang baik, yang santun, penuh kasih sayang. "Masya Allah, anak bapak ini pulang jam 5:30. Dari mana saja? Main sama siapa?" Sehingga dengan kejujuran yang diberikan, karena sudah ditanamkan jujur, kemudian dia pun jujur,
Dengan kejujuran itu kita tahu, oh ternyata anak saya main sama fulan di sana, ini bentuk permainannya. Kalau ada yang keliru, luruskan lagi. Sehingga kekhawatiran-kekhawatiran yang mungkin muncul dari lingkungan sekitar, dari keluarga besar bisa terminimalisir, tentu saja dengan doa perlindungan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Maksimalkan pendekatan diri kita kepada anak kita yang akan ABG ya, akan memasuki usia ABG begitu ya. Maksimalkan kedekatan. Terlebih seorang ibu, ini pertanyaannya nampaknya dari ibu, dari seorang ibu. Bukankah Nabi SAW menyatakan, tazawwajul waludal wadud. Menikahlah kalian wahai para pemuda dengan seorang wanita yang memberikan banyak anak keturunan dan mereka wadud, penyayang. Ini menunjukkan bahwa sayang seorang ibu dalam memberikan tarbiyah memiliki peran yang besar. Ayo dekati anak yang mulai ABG ini dengan kasih sayang. Terus jalin kedekatan dengannya. Jadikan ia nyaman berada dekat dengan kita. Penuh ancaman ya, tidak penuh dengan protek-protek yang berlebihan, tapi sesuaikan dengan tuntunan Islam. Ketika mulai ada sedikit pengaruh-pengaruh yang buruk, diluruskan, tapi dengan cara yang baik, jangan langsung dipatahkan. Khawatir ini membuat friksi yang sulit untuk diselesaikan. Sehingga pada akhirnya pula kita akan berujung kepada doa, lagi-lagi kepada doa. Dan sebagaimana tadi kami sampaikan, menjelang menyambut kedatangan bulan Ramadan sebagai bulan doa. Karena seorang yang berpuasa sepanjang puasanya doanya terkabul. Dan Ramadan adalah bulan doa sebagaimana ayat yang tadi kami sebutkan. Lihat rangkaian ayat dari ayat 183 dan seterusnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah itu dekat dengan para hamba. Buktinya Allah mengabulkan doa dan permintaan hamba. Ayo saat Ramadan datang, manfaatkan itu sebaik-baiknya untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiranya ini yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan kekeliruan adalah keterbatasan manusia. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semua. Wabillahil hidayatu wat taufiq wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا